Tuhan, Salam Bapak Ibu. Selamat pagi. Kita mau sama-sama datang kepada Tuhan. Kita mau rasakan hadirat-Nya karena Dia ada di tengah-tengah kita pagi hari ini. Dia adalah permata dalam hidup kita. Haleluya. Engkau Yesus, permata hatiku. Engkau Yesus, mutiara dalam jiwaku. Engkau Yesus, segala dalam hidupku. Engkau Yesus, segalanya bagiku. Engkau Yesus, permata hatiku. Engkau Yesus, mutiara dalam hidupku. Engkau Yesus, harta dalam hidupku. Engkau Yesus, segalanya bagiku. Aku sembah Yesus, Kau Allahku, amin, haleluya. Aku sembah dengan penuh hati. Aku sembah Yesus, Kau Tuhanku. Hanya Yesus yang layak ku sembah, katakan Yesus permata hatiku. Yesus permata hatiku, amin Tuhan, haleluya. Engkau Yesus, mutiara dalam jiwaku. Engkau Yesus, harta dalam hidupku. Engkau Yesus, segalanya bagiku. Kau sembah, kau sembah Yesus, Kau Allahku, amin, haleluya. Kau sembah dengan penuh hati. Kau sembah Yesus, Kau Tuhanku. Tiada lain yang layak ku sembah, katakan Engkau Yesus, permata hatiku. Yesus, permata hatiku, amin, haleluya. Engkau Yesus, ada dalam jiwaku. Engkau Yesus, ada dalam hidupku. Engkau Yesus, segalanya bagiku. Kau sembah, kau sembah Yesus, Kau Allahku, glory, haleluya. Ku sembah dengan sepenuh hati. Aku sembah Yesus, Kau Tuhanku, haleluya. Hanya Yesus yang layak ku sembah. Aku sembah Yesus, Kau Allahku, glory, haleluya. Aku sembah dengan sepenuh hati. Aku sembah Yesus, Kau Allahku. Hanya Engkau yang layak ku sembah. Kau sembah, kau sembah Yesus, Kau Allahku, amin, haleluya. Oh, haleluya. Amin Tuhan, Kau sembah Yesus, Kau Allahku. Tiada Yesus
yang layak ku sembah. Katakan ku sembah Yesus, Allahku aman. Haleluya. Dengan penuh hati ku sembah Yesus, Allahku. Adalah Yesus yang layak ku sembah. Hanya Yesus yang layak ku sembah. Hanya Yesus yang layak ku sembah. Haleluya, haleluya. Glory, 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 glory. Haleluya. Glory, rava yalamba kalava yalava lava lava lava. Yarava yarava yalava lava 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 lava. Yarava yalava lava 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 lava. Yarava yalava lava 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 lava. Yarava yalava lava 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 lava. Yarava yalava lava 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 lava. Yarava yalava lava 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 lava. Yesus, yarava yarava yalava kalava kalava. Yarava yalava lava 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 lava. Yarava yarava yalava lava 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 lava. Yarava yalava lava 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 lava. Yarava yalava lava 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 lava. Yarava yalava kalava yalava lava lava lava. Yarava yalava yalava lava 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 lava. Yarava lava 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 lava. Yarava yarava yalava lava 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 lava. Yarava yalava lava 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 lava. Yesus, kalava 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 lava 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 lava. Yarava kalava kalava lava 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 lava. Yarava yalava lava 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 lava. Yarava lava 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 lava. Yarava yalava lava 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 lava. Yesus, kalava yalava lava 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 lava. Yarava yalava lava lava kalava kalava lava. Yarava yalava lava 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 lava. Yesus, kalava kalava lava 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 lava. Yarava yalava lava 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 lava. Yarava yarava yalava kalava kalava lava lava lava. Yesus, kalava yalava lava 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 lava. Yarava yarava lava 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 lava. Yesus, kalava lava 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 lava. Yarava yalava lava 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 lava. Yarava yalava lava 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 lava. Yesus, kalava 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 kalava. Yarava yalava lava 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 lava. Yarava yalava lava 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 lava. Yesus, yarava yalava lava lava lava. Yarava yalava lava 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 lava. Yarava yalava lava 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 lava.
Ya Rabba ya lava 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 lava. Rabba Rabba lava 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 lava. Yesus Rabba lava 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 lava. Ya Rabba ya lava 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 lava. Ya Rabba ya lava 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 lava. Yesus lava 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 lava. Ya Rabba ya lava 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 lava. Larik ya Rabba lava 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 lava. Yesus Rabba ya lava 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 lava. Ya Rabba lava lava lava. Ya Rabba ya lava 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 lava. Yesus ya Rabba lava lava. Hanya Engkau ya Tuhan yang layak kami puji, Engkau yang layak kami tinggikan. Haleluya. Glory, haleluya. Haleluya. Terima kasih. Ku sembah Yesus, Kau Allahku. Amin Tuhan. Ku sembah dengan penuh hati. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Haleluya. Yesus Kau Allahku. Hanya Yesus yang layak ku sembah. Aku sembah Yesus Kau Allahku. Aku sembah dengan penuh hati. Aku sembah Yesus Kau Allahku. Tiada lain yang layak ku sembah. Tiada lain yang layak ku sembah. Yang layak ku sembah. Haleluya. Haleluya. Ini kami Tuhan yang siap untuk menyembah dan meninggikan Engkau. Urapi setiap kami, anak-anak-Mu, bagi yang melayani maupun yang dilayani. Biarlah kami sama-sama mempermuliakan Tuhan lewat ibadah kami pada pagi hari ini. Berkati setiap kami, urapi setiap hamba-Mu yang terlibat dalam bagian pelayanan apapun. Kiranya kami semua boleh meninggikan dan mempermuliakan nama Tuhan. Peralatan yang kami pakai juga Tuhan berkati, sehingga setiap kami, baik yang di tempat ini maupun yang ada di rumah, boleh beribadah dengan baik. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mulai ibadah kami pada pagi hari ini. Amin. Amin. Saya persilakan duduk, Bapak Ibu. Bapak Ibu siap memuji Tuhan? Haleluya. Kita buka hati kita, bawa hati kita untuk mengagungkan nama Tuhan. Karena hari ini, hari yang telah dijadikan oleh Tuhan. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Dalam Tuhan bersuka, dalam Tuhan bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari
suka, bersukacitalah, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersukacitalah hari ini. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka dalam Tuhan, bersuka dalam Tuhan, bersuka dalam Tuhan, mari bersukacitalah, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersukacitalah hari ini, haleluya. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka hari ini. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka dalam Tuhan, bersuka dalam Tuhan, bersuka dalam Tuhan, mari bersukacitalah, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersukacitalah, oh bersuka dalam Tuhan, mari bersukacitalah, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersukacitalah, sekarang bersukacitalah. Haleluya. Haleluya. Setiap hari, harinya Tuhan. Karena Tuhan yang menciptakan, setiap hari adalah baik adanya, gitu ya. Puji Tuhan. Saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri, tanakan pujian, tepuk tangan, haleluya. Tepuk tangan, haleluya. Seluruh umat Allah bersuka cita injak musuh. Dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Tepuk tangan, haleluya. Seluruh umat Allah bersuka cita injak musuh. Dalam nama Yesus iblis dikalahkan, kita menang. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 kita yang jadi pemenang. Tepuk tangan, haleluya. Seluruh umat Allah bersuka cita injak musuh. Dalam nama Yesus iblis dikalahkan, kita menang. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 haleluya.
Jika Tuhan Yesus di pihak kita, kita akan tampil jadi pemenang. Tepuk tangan, haleluya, amin, haleluya. Seluruh umat Allah bersuka cita injak musuh. Dalam nama Yesus, iblis dikalahkan, kita menang. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 haleluya. Jika Tuhan Yesus di pihak kita, kita akan tampil jadi pemenang. Tepuk tangan, haleluya. Seluruh umat Allah bersuka cita injak musuh. Dalam nama Yesus, iblis dikalahkan, kita menang. Tepuk tangan, tepuk tangan. Haleluya. Seluruh umat Allah bersuka cita injak musuh. Dalam nama Yesus, iblis dikalahkan, kita menang. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 haleluya. Bila Tuhan Yesus di pihak kita, kita akan tampil jadi pemenang. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 haleluya. Bila Tuhan Yesus di pihak kita, kita akan tampil jadi pemenang. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 haleluya. Bila Tuhan Yesus di pihak kita, kita akan tampil jadi pemenang. Kita akan tampil jadi pemenang. Kita akan tampil jadi pemenang. Haleluya. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu. Iblis dikalahkan, kita menjadi umat pemenang. Bapak Ibu sudah menang? Haleluya. Tuhan itu baik buat kita. Kita terus naikkan pujian. Glory, glory. Nyanyi glory. Glory, glory bagi Sang Raja, oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja, oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja, mari rayakan dan nyanyi, nyanyi glory, nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja, oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja, nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja, mari rayakan dan nyanyi. Kita akan merasa bahagia bila kita menyembah Dia. Kita akan merasa sukacita bila kita semua nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja, oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja, nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja, mari rayakan dan nyanyi. Glory, rarukan bahwa Yesus Sang Raja, oh mari rarukan, rarukan bagi Yesus Sang Raja, mari rarukan, sarukan, bagi Yesus Sang Raja, mari rayakan dan nyanyi. Kita akan merasa bahagia bila kita menyembah Dia. Kita akan merasa sukacita bila kita semua nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja, oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja, nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja,
mari rayakan dan nyanyi. Kita akan merasa bahagia bila kita menyembah Dia. Kita akan merasa sukacita bila kita semua nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Mari rayakan dan nyanyi. Mari rayakan dan nyanyi. Haleluya. Dia yang layak kita sembah, Dia yang layak kita puji. Itu sebabnya sukacita yang dari Tuhan terus dilimpahkan dalam hidup kita. Dalam hati kita terus ada glory, ada sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Haleluya. Dia tidak pernah gagal dalam segala sesuatu. Janjinya iya dan amin. Haleluya. Dia tak pernah gagal. Dia tak pernah gagal karena Dia Allah. Dia tak pernah lalai, Dia jamin firman-Nya. Bapa Allah, Raja segala raja, kekuatanku, perisaiku, dan gunung batuku. Bersoraklah, puji sembah Dia. Yesusku, Raja mulia, Yesusku, Allah perkasa, Yesusku, Allah pemenang, Yesus Raja. Oh katakan Dia tak pernah gagal. Tak pernah gagal, amin. Karena Dia Allah, Dia tak pernah lalai, Dia jamin firman-Nya. Bapa Allah, Raja segala raja, kekuatanku, perisaiku, dan gunung batuku. Bersoraklah, puji sembah Dia. Yesusku, Allah Yesusku, Allah perkasa, Yesusku, Allah pemenang, Yesus Raja. Katakan Dia tak pernah gagal. Haleluya. Tak pernah gagal karena Dia Allah. Dia tak pernah lalai, Dia jamin firman-Nya. Bapa Allah, Raja segala raja, kekuatanku, perisaiku, dan gunung batuku. Bersoraklah, puji sembah Dia. Yesusku, Allah mulia, Yesusku, Allah perkasa, Yesusku, Allah pemenang, Yesus Raja. Katakan sekali lagi, Dia tak pernah gagal. Dia tak pernah gagal karena Dia Allah. Amin. Haleluya. Oh haleluya. Dia jamin firman-Nya. Sebab Dia Allah, Raja segala raja, kekuatanku, perisaiku, dan gunung batuku. Bersoraklah, puji sembah Dia. Yesusku, Raja mulia, Yesusku, Raja perkasa, Yesusku, Allah pemenang, Yesus Raja, Yesus Raja,
Yesus Raja. Haleluya. Dia yang berjanji tidak pernah diingkari. Nek menungso sing janji akeh mlesete. Yesus tidak pernah ingkari janjinya. Dia akan datang tepat pada waktunya untuk menolong kita semua. Haleluya. Mari Bapak Ibu, kita siapkan hati kita untuk kita menerima kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan pagi hari ini ialah menjadi jawaban setiap kedatangan kita. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri untuk kita sambut kebenaran firman Tuhan. Seperti wanita mengurapi Yesus. Haleluya. Haleluya. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mengasihiku, Yesus Engkau baik bagiku. Katakan seperti wanita, seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mengasihimu, Yesus Engkau baik bagiku. Akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia, ku melayanimu. Katakan dengan segenap hati seperti wanita, seperti wanita mengurapimu. Amin Tuhan, haleluya. Bawah kakimu. Demikian hidupku, ku mengasihimu, Yesus Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Glory, haleluya. Dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia, ku melayanimu. Nyanyi dengan sundu seperti wanita, seperti wanita mengurapi. Amin Tuhan. Oh haleluya, inilah kami, demikian hidupku mengasihimu, Yesus Engkau baik baik. Oh sampai akhir ku menutup mata. Glory, haleluya. Oh inilah kami Tuhan, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia, ku melayanimu sampai akhir. Ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia,
ku melayanimu, ku tetap setia, ku tetap setia, ku melayanimu, ku tetap setia, ku melayanimu. Janji firman-Mu adalah ya dan amin. Kami percaya Tuhan, di tengah pujian dan penyembahan, hadirat-Mu sudah ada di tengah-tengah kami. Sehingga ketika kami datang, kami yang sakit sudah disembuhkan, yang terikat sudah dilepaskan. Silakan Roh Kudus, Engkau berbicara pada kami semua dengan firman-Mu. Sampaikan isi hati-Mu pada pagi hari ini, sehingga kami tahu kehendak dan rencana-Mu yang indah dalam hidup ini. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Ya, pagi hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan tema waktu Tuhan. Tema ini penting sekali untuk kita pelajari bersama Bapak Ibu. Kalau boleh saya golongkan, ada 3 golongan orang-orang atau manusia yang harusnya mengetahui waktu Tuhan. Golongan pertama adalah orang-orang yang tidak mengenal Tuhan dan tidak tahu waktu Tuhan. Jadi apa yang dilakukan dalam kehidupannya adalah dengan apa yang dia bisa lakukan dengan kekuatannya, dengan okolnya, dengan akal pikirnya, sehingga setiap apa yang dilakukan, keberhasilannya, dia akan berkata, karena aku memang rajin bekerja. Karena aku memang belajar dalam bidangnya. Sehingga semua keberhasilan adalah karena aku, dan aku. Golongan kedua adalah orang-orang percaya. Tapi ini golongan orang-orang yang tak mau tahu, saudara. Orang percaya ada yang tak mau tahu soal waktu Tuhan. Jadi suatu ketika ada seorang teman, ketika dalam masalah, mulanya dia berdoa pada Tuhan. Wah, rasanya sangat rohani sekali, saudara. Ketika dalam doa, masalah juga belum dijawab, saudara. Apa yang terjadi? Dia mulai ambil sikap. Hal ini harus dikalahkan. Doa dan puasa katanya. Aku akan puasa. Yes, bagus. Sangat bagus saudara. Kalau doa disertai dengan puasa. Ketika dia sudah lakukan doa dan puasa 1 minggu. Apa yang terjadi? Masalah pun belum selesai saudara. Persoalannya belum selesai, saudara. Pekerjaannya semakin amburadul. Nah, kegundahan mulai terjadi buat orang-orang percaya seperti ini, saudara. Sekarang dia lakukan lagi dengan ekstra. Saya akan doa dan puasa. Ngasih waktu, saudara. Aku akan doa dan puasa 40 hari. Bila perlu mutih katanya. Nah, kalau udah begini saudara, kelihatannya nggak ada yang salah saudara. Kita tambahkan jadwal puasa itu bagus, tambahkan doa bagus. Tetapi ketika dia katakan 40 hari merupakan target dia, harus apa? Menang. Harus apa? Berhasil. Harus apa? Selesai punya masalahnya. Jadi target yang dia berikan ini mulai, kalau menurut saya, kata lain, ini ngancam Tuhan, saudara. Karena Tuhannya sudah dikasih warning, 40
40 hari. Jadi kalau tidak selesai apa yang terjadi orang demikian adalah wis gak Tuhan-Tuhanan. Wis gak gereja-gerejanan. Ya Pak ya? Iya, di luar yang di sini nggak ada ya. Nggak ada yang ngaku. Nggak apa-apa. Gitu loh. Jadi orang yang demikian undur daripada Tuhan karena itu kenapa? Ada orang Kristen yang undur daripada iman percayanya kepada Kristus. Simple persoalannya. Jawabannya belum terjawab. Dia mulai gundah gulana, dia mulai kecewa pada Tuhan. Dianggap Tuhan tidak lagi menolong dia. Hal ini terjadi banyak kali, saudara. Inilah yang ingin saya katakan. Firman Tuhan pada pagi hari ini dengan waktu Tuhan, kita harus mengerti. Bagian yang ketiga adalah orang percaya yang betul-betul mengerti akan kehendak Tuhan. Karena di dalam kitab Pengkhotbah pasal 3 ayat yang pertama, firman Tuhan mengatakan, untuk segala sesuatu itu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya, saudara. Firman ini menjadikan kodrat ilahi yang nggak bisa kita langgar, saudara. Nggak bisa semau kita. Seakan-akan kalau kita sudah mendikte Tuhan, 40 hari puasa harus goal, harus berhasil. Nggak bisa. Ini waktunya Tuhan. Inilah pentingnya kita belajar pagi hari ini adalah untuk menyadari, untuk mengetahui bahwa segala sesuatu itu ada masanya. Segala sesuatu ada waktunya. Ada orang menanam, ada masa menuai. Ada penghujan, ada kemarau. Ada orang memberi, ada orang menerima. Segala sesuatu itu ada masanya. Dikatakan di bawah langit ada waktunya. Kodrat ilahi inilah yang sekarang kita harus pegang dan tidak bisa kita langgar begitu saja. Apapun yang terjadi, kalau saudara saat ini punya masalah, jangan khawatir. Jangan risau. Jangan tanya kapan Tuhan engkau sembuhkan. Jangan tanya kapan Tuhan ekonomiku dipulihkan. Sekarang sudah empet-empetan Tuhan, sudah rasanya enggak cukup. Jangan takut. Jangan takut, pada saatnya Tuhan yang akan melakukan hal-hal yang tidak masuk di akal manusia. Yang tidak pernah dipikirkan oleh manusia. Karena Allah memang sengaja memberikan waktu ini untuk kita menyadari, untuk kita lebih dekat lagi dengan Tuhan. Lah kalau saya lagi mikir aja. Segala sesuatu dipikir terus jadi. Yang sakit dipikir dalam nama Tuhan sembuh. Lel sulapan katanya. Iya. Jadi enggak bisa seperti itu. Apa yang terjadi nanti diri kita? Oh, karena aku melayani. Oh, karena aku cinta Tuhan. Oh, karena aku selalu doain puasa. Nanti akhirnya tetap ke aku, dan aku. Karena itu tidak dikehendaki oleh Tuhan. Segala sesuatu itu ada masanya. Sehingga kita harus menyadari apa yang kita kerjakan di dunia ini hanya lakukan, dan lakukan. Amin. Ketika seseorang menabur, Tuhan yang memberikan pertumbuhan. Jadi juga enggak usah kita melihat. Petani aja loh ya, enggak usah diajari. Ketika dia naburkan benih, dia enggak datang ke ladang dilihat lagi. Urip enggak ya? Terus seminggu datang lagi, hidup enggak ya?
Enggak. Dia tahu waktunya, masanya. Dalam 2 bulan dia akan mengeluarkan bulir-bulir padi. Dalam 3 bulan dia akan melakukan panen raya. Itu udah jelas kok. Segala sesuatu ada waktunya. Oleh karena itu, kita mau lihat firman Tuhan di dalam ayat bacaan Injil Yohanes pasal 11. Injil Yohanes pasal ke-11, dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-44, tentu tidak saya baca keseluruhannya karena sangat panjang. Tapi saya minta Bapak Ibu mulai rajin sepulang dari ibadah, melihat kembali firman Tuhan, mempelajari lagi untuk mengingat, mereview apa yang disampaikan supaya boleh mengerti. Di dalam kitab Injil Yohanes pasal 11 ayat pertama sampai 44 itu saya dapati ada 3 hal penting. Yang pertama adalah apa yang dimaksud dengan waktu Tuhan. Sedangkan perikopnya di dalam Injil Yohanes pasal 11 itu adalah Lazarus dibangkitkan. Kelihatannya enggak matching sekali. Kok enggak connect ya Pak? Tapi dari kisah Lazarus ini kita dapati, inilah waktu yang Tuhan mau untuk kita mengerti apa tujuan dan maksud Tuhan. Yang pertama adalah Allah ingin menyatakan kemuliaannya melalui kisah daripada Lazarus. Yang kedua, Allah ingin iman percaya kita. Kisah dari Lazarus. Yang ketiga adalah Allah ingin menyatakan mujizatnya melalui Lazarus. Jadi ini semua berkenaan dengan waktu Tuhan tentang apa yang terjadi atas diri seorang yang bernama Lazarus. Nah, kembali kita yang bagian pertama ini, di dalam kitab Injil Yohanes pasal pertama, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Nah, ini tentu saya baca untuk Bapak Ibu mengerti. Ini ada LCD ya, yang bisa Bapak Ibu lihat. Ayat pertama, ada seorang yang sedang sakit namanya Lazarus. Ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyekanya dengan rambutnya. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus, Tuhan, dia yang engkau kasihi sakit. Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah, sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Ayat ini kayaknya ganjil banget. Sesuatu yang nggak biasa kita dengar. Coba bayangin. Lazarus itu saudara Maria dan Marta. Keluarga ini merupakan sebuah keluarga hamba Tuhan. Orang yang cinta pada Allah, cinta kepada Yesus Kristus, sehingga di mana Yesus ada, dia selalu mengikut. Dan bahkan rumahnya itu dipakai tempat untuk beribadah. Orang datang berbondong-bondong untuk mendengarkan firman. Maria dan Marta itu dikenal orang yang mengasihi Yesus. Dan bahkan Alkitab juga menulis, dengan minyak mur, Maria menuangkan minyak itu ke kaki Yesus. Dan menyekanya dengan rambut. Coba bayangin. Ini bukan sebuah
pengorbanan, tetapi yang ada sebuah penghormatan atas dirinya terhadap Yesus. Rambut buat perempuan sebagai mahkota. Dia relakan untuk menyeka kaki Yesus dengan minyak yang dituangkannya, saudara. Ini ada satu penghormatan yang luar biasa tingginya. Karena itulah Alkitab mencatat keluarga itu begitu intim, begitu dekat sekali dengan Yesus. Karena itulah ketika Lazarus sakit, Maria dan Marta itu berani datang kepada Yesus dengan mengatakan, orang yang kau kasih itu sakit, Yesus. Andai saja mereka nggak dekat, saya percaya dia nggak akan berani ngomong, saudara. Karena kedekatan itulah menunjukkan sikap yang begitu intim mengatakan orang yang kau kasih itu sakit. Tetapi Yesus menjawab, penyakit itu tidak akan membawa kematian. Kata pertama, untuk menguatkan diri Maria dan Marta, penyakit itu enggak apa-apa kok. Tapi namanya, orang punya saudara yang begitu sakit, Alkitab menulis Yesus sengaja tinggal 2 hari lamanya di tempat dia berada. Coba bayangin. Bayangkan saudara. Kira-kira kalau saudara dan saya mendapati sebuah keluarga, kita punya saudara sudah diomongi. Itu loh, mungkin papanya, orang tuanya, atau anaknya sakit. Oh ya, enggak apa-apa. Enggak melakukan sesuatu. Nengok pun tidak. Apa yang terjadi? Kita sakit, kecewa. Ini pun terjadi pada diri Maria. Sengaja 2 hari tinggal, apakah kira-kira kecewa apa enggak? Kalau kita melihat hal-hal seperti ini, tidak mungkin kita abaikan. Langsung kita harus melakukan tindakan. Harus kita bawa ke dokter. Harus bawa kita ke rumah sakit. Tidak bisa enggak ditunda, saudara. Nah, hal ini terjadi sengaja Yesus tinggal 2 hari. Waktu yang Tuhan berikan, ada sesuatu yang Allah ingin buat. Ada sesuatu yang ingin Tuhan untuk menyatakan kemuliaannya. Kenapa? Karena Yesus ada di tengah-tengah bangsa Yahudi, sebuah bangsa yang tidak mengenal Allah, yang tidak percaya kepada Allah pencipta langit dan bumi, yang tidak mau menerima Allah sebagai Tuhannya. Bangsa Yahudi lebih suka menyembah kepada ilah-ilah sembahannya, lebih suka menyembah kepada patung-patung yang dibuatnya sebagai patung sembahannya. Orang Yahudi lebih suka bicara tentang Taurat, orang Yahudi lebih suka cerita tentang Taurat, karena itulah dia dikatakan orang yang ahli Taurat, saudara. Hal yang demikian, saudara, terjadi dalam kehidupan kita kalau kita menghadapi masalah apa yang terjadi. Apakah kita akan kecewa? Kenapa Tuhan tidak engkau selesaikan? Kenapa Tuhan enggak kau tolong? Kenapa Tuhan enggak kau sembuhkan? Kekecewaan kalau terjadi, maka kita enggak akan dapat sesuatu. Saya percaya apa yang dialami Maria dan Marta tidak ada rasa kecewa sedikit pun. Kenapa? Alkitab tidak menulis keberadaan Maria dan Marta kalau dia lagi marah sama Yesus. Tetapi yang terpenting adalah Maria sudah melaporkan dirinya bahwa orang yang kau kasih adalah sakit. Cukup.
lebih apapun yang bisa dikerjakan, tidak ada selain daripada apa yang harus Yesus kerjakan. Dia serahkan kepada Yesus. Saat itu apa yang terjadi? Dia pulang loh ke kotanya. Tapi Yesus masih ada di kota itu. Dia masih melayani 2 hari lagi. Kesengajaan ini dibuat untuk memberikan sebuah waktu atau masa di mana ini sedang memperlihatkan kepada bangsa-bangsa Yahudi, gila ya, namanya Lazarus sakit. Murid-muridnya juga, yang mana bukanlah orang-orang yang 100% percaya kepada Kristus, tetapi dia mau mengikut Yesus. Dia mau menjadi muridnya. Ini kan baru-baru saja. Ketika Yesus melayani, ini pas masuk. Jadi bersamaan. Jadi murid-muridnya itu bukan orang-orang yang sudah melihat banyak hal perkara yang ajaib, belum. Tetapi mereka diajarkan, sekarang saatnya Yesus mengajarkan dengan cara praktek langsung. Murid-muridnya tidak bisa hanya diajarkan melalui firman-Nya. Nanti akan jadi bangsa seperti bangsa Yahudi. Nggak ngerti. Dia ngertinya Taurat. Dia nggak bisa nerima. Karena itu dibiarkan. Lihat ini. Ya, 2 hari ya kita di sini. Bagian yang kedua. Setelah lewat 2 hari. Ini saatnya si Yesus ngajak kepada teman-temannya. Di dalam Injil Yohanes pasal 11 tadi, kita masuk di ayat yang ke-11. Itu mengenai iman percaya. Ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-17. Demikianlah perkataannya, ayat ke-11. Dan sesudah ia berkata kepada mereka, Lazarus saudara kita telah tertidur, tetapi aku pergi ke sana untuk membangunkan dia dari tidurnya. Maka murid-muridnya itu berkata kepada Yesus, Tuhan, jikalau ia tertidur, ia akan sembuh. Tetapi maksud Yesus ialah tertidur dalam arti mati. Sedangkan sangka mereka Yesus berkata tentang tidur dalam arti biasa. Karena itu Yesus berkata dengan terus terang, Lazarus sudah mati. Tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu. Sebab demikian lebih baik bagimu, supaya kamu dapat belajar percaya. Marilah kita pergi sekarang kepadanya. Lalu Thomas yang disebut Didimus berkata kepada teman-temannya, yaitu murid-murid yang lain, marilah kita pergi juga untuk mati bersama-sama dengan dia. Maka ketika Yesus tiba didapati Lazarus telah 4 hari berbaring di dalam kubur. Bagian kedua ini Tuhan ingin mengajarkan dengan waktu Tuhan untuk iman percaya kita itu bangkit. Kita tidak bisa percaya begitu saja hanya melalui pikiran. Tapi percaya itu harus ada di dalam hati, saudara. Karena apa yang terjadi ketika Yesus sementara masih ada di tempat dia melayani 2 hari lamanya, Lazarus mati, saudara. Pertanyaan saya, kira-kira Yesus tahu enggak kalau Lazarus sudah mati? Tahu, sangat tahu. Lah kalau sekarang Yesus berkata, "Hai Lazarus, jangan mati dulu. Hidup, bangkitlah." Bangkit enggak kira-kira? Bangkit, saudara. Tetapi ada faktor kesengajaan dengan maksud waktu ilahi tadi, kodrat ilahi tadi, untuk mengajarkan. Nah ini sudah ditulis juga. Supaya kamu dapat belajar percaya. Ini berbicara kepada murid-muridnya. Untung loh aku nggak ada di sana. Kalau aku ada di sana, dia nggak mati. Dan Maria dan Marta pun berkata, kalau Tuhan engkau ada pada saat itu, Lazarus nggak mati. Dia tahu. Tapi sengaja dibiarkannya supaya apa? Terjadi sebuah proses kematian ini
untuk mengajarkan kepada murid-muridnya agar percaya. Ini juga Tuhan ingin memperlihatkan kepada bangsa Yahudi. Karena bangsa ini sudah lama sekali untuk diajarkan firman-Nya enggak diterima, enggak bisa, saudara. Dia hanya mengenal Taurat. Dia enggak percaya kepada Yesus sebagai putra Allah. Dia taunya ini adalah seorang anak tukang kayu. Dia tidak mengenal Yesus itu adalah putra Allah. Enggak diterima, dan bahkan di Betania sendiri dia ditolak. Bahkan dia dilemparin batu, saudara. Coba bayangin. Siapa yang lakukan? Orang Yahudi, saudara. Orang pilihan Allah, saudara. Sengaja Yesus tinggal 2 hari itu memberikan proses Lazarus itu mati. Nah, ketika 4 hari kemudian datang di sana, barulah mereka berkata bahwa Lazarus sudah 4 hari mati. Andai saja Yesus engkau ada di sini saat itu, dia tidak mati. Tetapi Yesus ingin mengajarkan kepada saudara dan saya pagi hari ini, apapun yang terjadi, masalah saudara, jangan takut. Kita semua pasti punya masalah. Enggak ada orang yang enggak punya masalah. Apalagi di tengah-tengah pandemi sudah terjadi krisis ekonomi secara global. Kematian secara global. Di mana saja, di negara mana saja. Kematian silih berganti, saudara. Efek dominonya dari perusahaan-perusahaan yang besar pada mati, akhirnya semua orang-orang yang bekerja sebagai karyawan, pegawai, tenaga ahli pun akhirnya mengalami apa? Krisis. PHK. Nggak ada kerjaan, nggak ada pemasukan, ekonomi semua macet. Dan Presiden kita juga mengatakan tahun depan adalah tahun gelap. Kenapa? Karena Bapak Presiden sudah melanglang dunia, sudah tahu apa yang terjadi atas dunia-dunia. Semuanya dalam kondisi berat. Bahaya, inflasi naik. Coba, kalau inflasi naik, semua harga jadi naik, barang naik. Uang yang kita terima nggak pernah berubah. Bagaimana kita melakukan dengan uang yang sekecil itu, dengan pengeluaran yang sebesar itu, akhir tambah tidak cukup lagi menjadikan kita apa? Masalah. Masalah apa yang terjadi saat ini kita alami semua. Tetapi jangan khawatir. Allah mau saudara dan saya tetap punya iman percaya. Tetap aja percaya kepada Kristus, pasti ada jalan. Amin. Segala sesuatu di bawah kolong langit ini ada masanya. Apapun yang terjadi, Tuhan pasti menolong kita. Amin. Jangan pernah khawatir. Termasuk yang bicara pun mengalami hal yang sama, saudara. Prosesnya habis-habisan sudah. Sampai berdarah-darah, saudara. Tetapi saya nggak takut. Karena itu saya dapatkan firman ini untuk menguatkan diri saya juga. Saya berkata, saya nggak takut. Apapun yang jadi masalah, saya harus tetap punya iman percaya saya kepada Kristus. Saya tidak goyah sedikit pun. Karena pada saatnya Tuhan akan menggenapi firman-Nya. Amin. Itulah yang terjadi di bagian yang kedua. Ini juga terjadi pada seorang wanita yang sudah 12 tahun pendarahan. Tentu kita semua sudah dengar kisah ini. Kisah ini populer sekali, saudara. Dia sudah habis banyak uang pergi ke tabib untuk membiayai pendarahannya yang tidak pernah ada sembuh. Tapi satu hal yang membuat kita sekarang dikuatkan dengan kesaksian seorang perempuan pendarahan 12 tahun ini adalah dia berkata,
Asal ku jamah jubahnya, aku akan sembuh. Kalimat itu begitu simpel, pendek, singkat sekali, tapi padat dan berisi. Enggak perlu bertele-tele di dalam doa permohonannya. Tetapi saudara, ketika didengar Yesus ada di mana dia sedang melayani dari satu ke kota yang lain, didengarlah oleh perempuan itu, di mana ada seorang kepala ibadat pun yang anaknya mati, memohon kepada Yesus, asal kau datang dan kau jamah saja, anakku akan sembuh. Dan apa yang terjadi, saudara? Perempuan itu, saya percaya sudah kurus kering, tidak punya tubuh yang cukup kuat untuk berdesak-desakan dengan orang. Karena itu saya percaya dia lagi mungkin terjatuh atau dia ada di bawah sedang merangkak-rangkak untuk bertemu dengan Yesus. Karena itu Alkitab menulis, wanita itu memegang jubahnya. Karena dia ada di bawah, saudara. Begitu dipegang aja jubahnya, bisa sembuh. Ini kalau tidak punya iman sebesar biji sesawi, nggak akan terjadi. Hari ini masalah kita, apapun yang terjadi, ekonomi kita, keluarga kita, sakit penyakit, jangan khawatir, amin. Iman, percaya, yakin saja. Kalau Anda tetap konstan percaya kepada Kristus, pasti ada mujizat, amin. Demikian juga apa yang terjadi ketika murid-murid Yesus sedang naik pada sebuah perahu. Tahu-tahu di pagi yang subuh ada angin syakal yang dahsyat menghantam perahu itu. Dan apa yang terjadi? Perahu itu mulai oleng, saudara. Air mulai masuk ke dalam perahu. Yesus ada dalam buritan sedang tidur. Saya yakin ya dan percaya menurut prediksi saya, menurut analisa saya, Yesus itu pura-pura tidur. Kenapa? Oh, angin begitu besar. Ini bukan seketika terjadi angin langsung murid-muridnya menghampiri Yesus, enggak. Ini murid-muridnya sudah berusaha dengan susah payah mengeluarkan air yang ada di dalam perahu supaya perahu tidak tenggelam. Ini sudah cukup lama, saudara. Dan saya percaya orang yang demikian ada dalam perahu itu tidak mungkin bisa tidur. Tapi sengaja dia diam. Dia tak bergerak. Dia seperti orang yang sedang tidur. Karena itu murid-muridnya sudah tidak ada daya. Upaya sudah dilakukan. Ini ganggu, enggak apa-apa. Bukan. Oke. Segala sesuatu sudah dilakukan, dikuras, tapi air yang dikeluarkan tidak lebih besar dari air yang masuk. Menghantam ini akan menenggelamkan mereka. Karena itu sudah kalau enggak ada obatnya, bobat gitu. Dia cari Yesus. Kok engkau diam aja enak-enak tidur. Angin syakal menghantam kita. Kalau kita tenggelam kita akan binasa, Yesus. Yesus bangun. Yesus bangkit. Dan Yesus menghardik dan berkata, mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya. Ini karena murid Yesus dikatakan orang percaya kepada Yesus. Tapi kurang percaya. Jadi iman itu ada klasifikasinya. Iman yang jos banget, percayanya kepada Kristus. Tapi ada yang kurang percaya. Ini yang jadi masalah, nggak melihat mujizat, saudara. Jadi kalau ini dibiarkan begitu saja, selesai kisah ini, mereka nggak melihat mujizat Allah. Tapi Yesus sengaja biarkan. Kenapa? Mereka itu harus belajar.
Mereka itu harus tahu, bukan karena firman-Nya saja. Lah kalau firman-Nya terus ngomong dalam hati dibatin, angin, diam kamu. Ini murid-muridku lagi ngadakan perjalanan mau kesinggah ke danau yang lain. Diam kamu. Diam enggak? Diam, saudara. Tapi sengaja dibiarkan aja. Dihantam, dihajar habis-habisan. Nah, tahu kan? Inilah yang terjadi. Kekacauan di dalam hidup murid-murid pada saat itu. Inilah yang terjadi kekacauan dalam hidup kita saat ini. Dihantam habis-habisan. Saya dihantam sampai berdarah-darah. Saya katakan, enggak apa-apa. Saya indani ke kiri, saya indani ke kanan, enggak apa-apa. Iblis boleh menghantam saya. Tetapi saya yakin dan saya percaya, saya punya Tuhan yang sanggup menopang saya. Saya punya Tuhan yang sanggup menghalau musuh-musuh saya. Dan saya katakan, firman-Mu Tuhan, ya dan amin. Saya berpegang, saya tidak akan kalah. Saya harus menang, amin. Demikian juga dalam hidup saudara. Apapun yang engkau hadapi, engkau harus berkata, aku harus menang dalam hidup ini. Sehingga apa yang terjadi ketika Yesus menghardik angin dan danau itu, maka danau itu menjadi teduh sekali. Ini loh yang kita mau belajar. Sampai proses itu terjadi, Yesus ngomong, hai angin, diam kau. Diam. Lewang dibatin aja bisa kok diam. Tetapi Yesus ingin menunjukkan kepada murid-muridnya, ingin mengajar kepada murid-muridnya. Murid-murid itu tidak bisa hanya melalui firman. Harus diajarkan, dipraktekkan. Bagian yang ketiga, yang terakhir. Allah ingin menyatakan mujizatnya kembali dalam Injil Yohanes pasal 11. Ayat yang ke-38 sampai 44. Maka masyhur pula lah hati Yesus, lalu ia pergi ke kubur itu. Kubur itu adalah sebuah gua yang tertutup dengan batu. Kata Yesus, angkat batu itu. Maria saudara yang meninggal itu berkata kepada Yesus, Tuhan, ia sudah berbau sebab sudah 4 hari ia mati. Jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Maka mereka mengangkat batu itu, lalu Yesus mengadahkan ke atas dan berkata, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu, karena engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku, tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Dan sesudah berkata demikian, berserulah ia berkata dengan suara keras, Lazarus, marilah keluar. Orang yang telah mati itu datang keluar. Kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kapan dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, bukalah kain-kain itu dan biarkan ia pergi. Amin. Alhasil, Lazarus bangkit dari kematian, saudara. Nah, inilah yang Yesus ingin tunjukkan. Di bawah langit itu ada waktunya. Sengaja untuk mengajarkan kepada murid-muridnya dan kepada saudara dan saya, jangan paksakan kehendak Allah itu dengan kehendak saudara sendiri. Berikan keluasan kehendak Allah atas hidupmu. Biarlah engkau mengerjakan apa yang harus kau kerjakan, dan biarlah bagian Yesus yang Yesus harus lakukan, saudara. Jadi ini sudah 4 hari, saudara. Kenapa? Kok enggak? Oh, Yesus mati. Lazarus mati. Terus Yesus langsung, yuk kita ke Lazarus. Karena Lazarus mati. Begitu datang sana, Lazarus bangkit. Dia bangkit.
Apa kata orang? Mati suri, Pak. Biasa kalau mati suri banyak. Peraturan dokter pun aja harus 24 jam. Baru dinyatakan mati beneran. Sengaja 4 hari. Kenapa 4 hari? Supaya tahu. Organnya sudah rusak, saudara. Sudah busuk. Maria, Marta aja bisa tahu. Sudah 4 hari, sudah bau. Kenapa? Organnya sudah rusak, saudara. Coba, organ yang rusak sekalipun, kalau Allah melakukan segala sesuatu, yang tidak mungkin bagi manusia itu mungkin bagi Allah. Hancurnya usahamu hari ini, wah berkeping-keping. Jangan khawatir. Allah bisa bangkitkan tulang-tulang yang kering. Usahamu yang sudah hancur, enggak apa-apa. Jangan khawatir, jangan menyesali. Seperti apa yang dilakukan Maria dan Marta, dia tidak pernah mencela kepada Yesus. Dia cuma berkata, andai saja Yesus engkau ada pada saat itu, dia tidak mati. Tetapi sekarang sudah 4 hari, ia udah bau Tuhan. Enggak marah saudara. Apapun yang terjadi jangan pernah menyesali dan jangan pernah marah pada Allah. Terus yang di luar nih bukan di sini. Wis ora gereja-gerejonan. Bocah gerejane di sana gak ono mujizat katane. Ya ono ae lho, seperti itu. Sering saya dengar seperti itu. Geli dalam hati kok dengar gitu. Mujizat itu pribadi lepas pribadi manusia dengan Allah. Gedung ini semua hanya fasilitas untuk menghimpun saudara dan saya untuk datang beribadah. Ini bagus sekali saudara. Tapi hal ini terjadi ada orang-orang Kristen yang semacam demikian. Karena itu hati-hati. Apa yang terjadi pada saat ini, jangan pernah khawatir. Tuhan sanggup memulihkan ekonomimu. Amin. Sanggup menyembuhkan sakit penyakitmu. Amin. Sanggup mengembalikan keharmonisan dalam keluargamu. Amin. Hubungan orang tua dengan anak dikembalikan harmonis. Amin. Mari kita tundukkan kepala. Haleluya. Kembali kami ucap syukur, terima kasih buat siang hari ini. Tuhan sudah banyak bicara kepada kami melalui firman-Mu. Biarlah firman itu boleh kami dengar, kami terima dan kami lakukan. Firman-Mu tidak akan kembali dengan begitu saja ya Tuhan. Karena firman itu akan menyertai setiap orang yang mendengar dan menerimanya. Terima kasih Roh Kudus, Engkau berkarya terus hingga akhir daripada ibadah pagi hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Berikan kemuliaan Tuhan kita. Haleluya. Saya kembalikan. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara diberkati. Amin. Kalau misalnya hari ini kita sedang menghadapi pergumulan, menghadapi persoalan, anggap itu Tuhan lagi bentuk kita untuk menjadi orang yang percaya sungguh-sungguh. Ya. Kalau tidak mustahil itu bukan Tuhan ya. Kalau hari ini masalah kita belum selesai, Tuhan sedang proses iman kita. Karena satu saat sesuai dengan waktu dan kehendak Tuhan, mujizat pasti akan terjadi dalam hidup kita. Asal kita konsisten dengan iman kita. Atas nama seluruh jemaat, kami mengucapkan terima kasih buat pelayanan Bapak Paul Heri yang sudah jadi berkat buat kita. Sebelum saya sampaikan pengumuman, kita akan berikan persembahan. Kita nyanyikan pujian, tiada ku ragu lagi. Tiada ku ragu lagi untuk mengikut-Mu Yesus. Tiada ku ragu lagi untuk melayani-Mu. Walau banyak rintangan dan badai pun menerpa, tiada ku ragu lagi
untuk selamanya. Yesus, Yesus, sahabatku, penolong dalam hidupku. Ku rindu semua orang mengenalmu. Engkau jalan kebenaran dan memberi hidup yang kekal bagi setiap orang yang percaya padamu. Yesus, 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 sahabatku, penolong dalam hidupku. Ku rindu semua orang mengenalmu. Engkau jalan kebenaran dan memberi hidup yang kekal bagi setiap orang yang percaya padamu. Bagi setiap orang yang percaya padamu. Bagi setiap orang yang percaya padamu. Ya, Tuhan memberkati setiap persembahan kita. Saya sampaikan pengumuman buat kita semua. Ibadah di tempat ini dilaksanakan 2 kali, setiap hari Minggu pukul 9 dan setiap hari Senin pukul 3:30 sore. Barangkali ada di antara kita yang baru pertama kali datang, kami menyambut dengan sukacita dan kami berharap terus bersama-sama kami untuk beribadah di tempat ini. Untuk pembicara hari Minggu depan, tanggal 23, firman Tuhan akan dilayani oleh Ibu Penatua kita, Ibu Pendeta Lindawati Kotarsono. Lalu untuk Senin besok tanggal 17, firman Tuhan akan dilayani oleh Bapak Pendeta Henok Wilianto. Kami berharap Bapak Ibu Saudara tetap setia mengikuti ibadah dengan sungguh-sungguh. Hari Kamis di tempat ini ada doa puasa dimulai pukul 10 pagi sampai selesai. Ya, saya berharap juga Bapak Ibu Saudara yang ada kesempatan bisa ambil bagian dalam doa puasa ini. Hari Sabtu pukul 6:30 malam ada ibadah youth. Lalu hari Minggu pukul 11 selesai ibadah di tempat ini, pada umum ini, ada ibadah anak. Kami mendorong Bapak Ibu Saudara untuk memotivasi anak-anaknya, cucunya, ya, keluarganya yang berusia remaja atau berusia anak-anak bisa datang untuk beribadah, ya, supaya mereka dibentuk, diajar, dilatih untuk menjadi anak-anak Tuhan yang baik. Kalau Bapak Saudara ada permohonan doa bisa disampaikan kepada kami, mungkin melalui bagian absen di depan, atau Bapak Saudara bisa menghubungi para pimpinan di tempat ini. Jika Bapak Ibu Saudara ingin memberi perpuluhan, bisa dimasukkan di kotak dekat pintu itu, ya. Itu kalau mau langsung masukkan di situ, atau kalau Bapak Ibu Saudara ingin transfer, bisa melalui rekening yang ditayangkan di sini, ya. Rekening ini, ya, boleh dicatat, ya, atas nama, ya, itu yang ada di situ, ya. Bapak Saudara bisa ingat-ingat sendiri. Bapak Ibu Saudara bersyukur bahwa Gereja Muria sudah diizinkan untuk melakukan pemberkatan nikah. Jadi kalau ada yang mau nikah lagi, yang mau mantu, maksud saya, itu bisa di tempat ini bisa dilaksanakan, ya. Pastor Paul mau nikah lagi, ponakannya maksudnya, ya. Pemberkatan nikah, penyerahan anak, lalu PA baptisan. Sedangkan baptisannya tetap ikut bergabung dengan pusat. Jadi di sini cuma bisa dilaksanakan PA-nya saja.
pemahaman Alkitabnya ya, untuk yang akan dibaptis. Bapak Ibu Saudara terus dukung doa supaya tempat kita boleh makin hari makin maju, bertumbuh, banyak jiwa, ya, nama Tuhan dipermuliakan. Kita akan lihat laporan dana Natal yang sudah masuk. Saya akan bacakan seperti Pastor Paul dari bulan 10 ya. Ya, tanggal 1 itu NN 500.000, Ibu Yayu 500.000, NN 200.000, Ibu Yoke dan Diana 1 juta, NN 500.000, Bapak Setiono 500, NN 1 juta, NN yang berasal dari Medan, orangnya tinggal di Medan, itu 500.000. Jadi rupanya orang Medan pun ada yang sumbang Bapak Saudara ya. Dia kadang-kadang ikut streamingnya, atau kalau tidak sempat ikut streaming, ikuti YouTube-nya ya. Puji Tuhan, beliau juga ternyata terbeban untuk bisa membantu pelayanan di tempat ini. Total dana yang ada 11.600.000 ya. Tuhan memberkati persembahan Bapak Ibu Saudara. Lalu untuk dana pembelian mixer dari bulan Oktober, NN 1 juta, NN 300.000, NN 200.000, Bapak Cornelius 500.000, Bapak Edi Mulyo 1 juta, NN 500.000, Bapak Ibu Alfred 1 juta 350, NN 500.000, total 17.600.000. Kalau misalnya ada Bapak Ibu Saudara yang sudah memberi sumbangan tapi belum tercantum, bisa memberitahukan kepada kami untuk dikoreksi ya. Jangan sampai nanti uangnya ketelesut. Nanti kenaan pengurus sih sampai ketelesut ya. Ya Bapak Saudara, supaya semua jelas, terbuka, dan Tuhan memberkati segala yang kita butuhkan di tempat ini. Bapak Ibu Saudara, nanti ketika pulang kita akan terima ada berkat nasi persembahan dari Ibu Ida. Ya. Kita terus dukung doa juga buat orang-orang yang memberi atau mensupport pelayanan di tempat ini dalam bentuk apapun. Ada sekian banyak orang yang support untuk pelayanan di tempat ini. Tujuannya ya untuk kebersamaan supaya pekerjaan Tuhan di tempat ini boleh maju, juga menunjukkan rasa kepedulian kita ya, fellowship satu dengan yang lain ya. Tuhan memberkati semua Bapak Saudara yang sudah menabur untuk pelayanan di tempat ini. Tidak ada tambahan pengumuman? Tidak ada ya. Kita akan akhiri ibadah kita. Saya mengajak kita bangkit berdiri. Kita nyanyikan pujian Maka Jiwaku Memujimu. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau maka jiwaku pujimu, sungguh besar Kau sekali lagi katakan, maka jiwaku pun memujimu, maka jiwaku pun
memujimu. Oh, sungguh besar Kau Allahku, maka jiwaku pun memujimu. Sungguh besar Kau Allah. Ucapkan sekali lagi, sungguh besar Kau Allah, sungguh besar Kau Allahku. Doa penutup dan doa berkat saya serahkan kepada Bapak Pendeta Paul Heri. Kita akan akhiri pertemuan pada siang hari ini. Banyak hal yang telah kami dengar akan kebenaran firman-Mu. Firman-Mu yang telah Kau taburkan akan diterima dan dilakukan. Dan firman-Mu tidak akan kembali dengan sia-sia ya Tuhan. Kau memberkati Ibu Linda dan juga Pak Paulus dan semua segenap pekerja di GBPS Muria ini. Tambahkan hikmat-Mu turun atasnya, Kau berkati mereka, baik kesehatan, baik pelayanannya. Dan juga pada sidang jemaat semuanya diberkati oleh Tuhan. Baik rumah tanggamu dipulihkan, kesehatanmu dipelihara oleh Allah, ekonomimu dijaga oleh Tuhan. Apapun yang engkau pegang akan berhasil dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinarkan wajahnya, memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya, memberikan engkau damai sejahtera. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, mulai saat ini dan sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap orang percaya berkata, amin. Puji Tuhan, selamat siang, Tuhan memberkati.